Saudara, pemerintah resmi memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM mulai 26 Januari sampai 8 Februari nanti. Dari hasil pelaksanaan evaluasi PPKM sejak 11 Januari lalu, 5 provinsi dari 7 provinsi yang melaksanakan PPKM mencatat penambahan kasus COVID-19. Dari hasil pengamatan di 73 kabupaten kota yang menerapkan PPKM, 29 kabupaten kota masih berada di zona risiko tinggi. Pemerintah mengimbau kepala daerah untuk mengevaluasi dan melaksanakan PPKM sesuai parameter yang sudah ditetapkan. Sehingga diputuskan untuk diperpanjang selama 2 minggu, sehingga terus akan dilanjutkan di tanggal 26 Januari sampai tanggal 8 Februari. Jadi kami ulangi, 26 Januari sampai tanggal 8 Februari, dan ini termasuk juga untuk pembatasan WNA ke Indonesia. Ya, lantas apa respons para pelaku usaha? Kita tanyakan kepada Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Kadin DKI Jakarta, Sarman Simanjorang. Selamat malam, Pak Sarman. Selamat malam, my sister. Oke, Pak, ini pemerintah akhirnya resmi memperpanjang PPKM sampai 8 Februari nanti. Bagaimana respon pelaku usaha? Terus terang dari hati kecil kami sebenarnya tidak berharap ini diperpanjang. Akan tetapi kami juga mengerti lah ya perasaan pemerintah saat ini suatu keputusan yang tidak gampang, tapi harus diambil keputusan yang sulit ini. Nah, tentu memang pasti mengedepankan daripada kesehatan dan keselamatan masyarakat. Yang jelas bahwasanya pembatasan daripada PPKM apalagi diperluas Jawa dan Bali ini sangat-sangat berdampak terhadap berbagai aktivitas dunia usaha. Apalagi kita tahu kan Jawa ini merupakan sentra daripada penggerak ekonomi secara nasional. Nah, dengan adanya PPKM ini, ya tentu berbagai sektor usaha kan otomatis terkena imbas. Contoh misalnya kita dari sisi transportasi aja. Dengan transportasi dibatasinya jam kerja atau mungkin ya kewajiban perusahaan-perusahaan, industri yang hanya 25% yang boleh masuk, lainnya work for home, itu akan pasti berimbas terhadap industri transportasi. Kemudian juga belum misalnya penjualan BBM itu pasti menurun. Nah, kemudian yang paling banyak itu adalah di sektor perdagangan. Nah, perdagangan ini kaitannya juga dengan pariwisata. Turunannya itu kan banyak sekali. Ya, yang namanya perdagangan itu ya pusat perbelanjaan, mall, di dalamnya ada hotel, ada restoran, ada kafe, kemudian juga berbagai yang namanya tempat-tempat destinasi wisata itu juga ditutup juga. Ini akan berdampak terhadap kuliner, UKM. Nah, ini semua berdampak. Belum lagi produktivitas daripada industri kita. Jadi kalau ditanya memang dampaknya sangat-sangat luar biasa dampaknya. Dan ini akan membuat pengusaha ya semakin terpuruk begitu. Semakin terpuruk dengan keputusan PPKM. Sementara kan PPKM yang pertama sudah diberlangsungkan sejak 11 Januari lalu. Mungkin bisa digambarkan setertekan apa sektor-sektor tadi yang disebutkan, perdagangan, transportasi, sampai pariwisata? Ya, yang paling memang terasa ya karena pertama dari sisi pembatasan. Jadi perdagangan ya terutama adalah pusat perbelanjaan, hotel, restoran, kafe misalnya itu sangat-sangat terasa. Apalagi kemarin dengan pembatasan hanya sampai jam 7 malam. Nah, kita tahu kan biasanya yang namanya mall itu kan buka baru jam 10, efektif jam 11. Jam 7 sudah harus ditutup. Padahal kita tahu jam 7 itu kan tingkat daripada kunjungan masyarakat kita yang paling tinggi. Ya, apalagi pulang kantor misalnya ada yang untuk makan, ada yang untuk ngopi, ada untuk berbelanja kebutuhan. Itu kan biasanya jam-jam 7, tapi sudah harus tutup. Nah, tentu ini kan sangat-sangat mengurangi omset daripada penjualan teman-teman kita yang bergerak di bidang perdagangan. Gitu. Artinya meski diperpanjang sampai pukul 8 malam tidak signifikan gitu ya Pak Sarman? Menurut hemat kami sebenarnya ya sejauh bahwasanya protokol kesehatan ini dijaga secara ketat, menurut hemat kami sampai jam 9, jam 10 juga nggak ada masalah sebenarnya ya. Karena pertama kan tetap juga 25% yang bisa makan di sana. Yang kedua protokol kesehatan sudah sangat ketat gitu kan. Ya cuma kita bersyukurlah my sister, mudah-mudahan ada penambahan 1 jam. Ini juga sedikitlah menambah omset daripada teman-teman kita walaupun itu tidak signifikan. Tidak signifikan. Lantas bagaimana nih dampaknya terhadap karyawan? Kalau tadi katanya beberapa sektor yang menggerakkan ekonomi akhirnya tertekan karena kebijakan PPKM, apa kabar dengan nasib karyawan?
Ya, otomatis gini ya. Jadi terus terang aja dalam beberapa komunikasi yang kita lakukan sebenarnya dengan adanya PPKM jilid pertama ini juga sudah ada yang melakukan katakanlah PHK ya, tapi tidak begitu banyak ya. Nah, harapan kami nanti ya dalam jilid kedua ini mudah-mudahan kita memberikan suatu semangat psikologis kepada pengusaha-pengusaha dengan harapan mampu bertahan di 2 minggu ke depan sambil bagaimana kita mendorong masyarakat dengan kesadaran yang tinggi melaksanakan protokol kesehatan sehingga nanti bisa dikendalikan dan juga laju penurunan COVID ini bisa semakin menurun. Nah, mudah-mudahan mampu bertahan sehingga nantinya ketika nanti diperlonggar aktivitas dunia usaha itu bisa bergairah kembali. Yang jelas memang bahwa kami sangat berharap kepada pemerintah dalam hal ini karena Jawa dan Bali ini merupakan barometer daripada perekonomian nasional. Nah, bagaimana supaya pemerintah menjaga daya beli masyarakat, terutama di Jawa dan Bali. Karena apa, my sister? Yang pertama adalah bahwa pertumbuhan ekonomi di Jawa itu sangat berpengaruh terhadap perekonomian nasional. Karena 55% daripada penduduk kita ada di Pulau Jawa. Kemudian 60% PDB nasional itu disumbang juga dari Pulau Jawa. Kemudian 60,74% ya kan atau sekitar 16,2 juta perusahaan yang ada di Indonesia itu sesuai dengan survei sensus ekonomi 2006 ada juga di Pulau Jawa gitu dan sekitar juga 63% tenaga kerja kita itu ada di Pulau Jawa. Jadi artinya kalau misalnya selama PSBB ini produktivitas ekonomi di Pulau Jawa itu sangat menurun, itu akan berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi kita nanti di kuartal berikutnya. Nah, ini harus sangat-sangat dijaga oleh pemerintah selama PPKM ini diberlakukan. Oke, ya yang jelas memang kita ketahui bagaimana Pulau Jawa memiliki kontribusi yang sangat besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Tapi tadi satu lagi saya pertegas bahwa PPKM pertama tadi sudah terjadi layoff di beberapa sektor. Dan kalau misalnya PPKM ini diberlangsungkan dalam 2 minggu ke depan, bagaimana potensi layoff ke depan, Pak Sarman? Ya memang gini ya, yang paling kita khawatirkan tentu adalah sektor-sektor yang memang selama ini sudah sangat tertekan. Ya, terutama misalnya adalah di sektor yang turunan dari pariwisata tadi itu kita misalnya ya katakanlah misalnya seperti mal-mal kemudian di dalam mal itu ada hotel, restoran, kafe, UKM kita. Nah ini sangat-sangat kita khawatirkan ini kalau memang ini katakanlah terlalu lama PPKM ini apalagi nanti sampai mudah-mudahan ya tidak sampai dengan jilid ketiga ini akan sangat mengancam kelangsungan dunia usaha gitu loh. Makanya dalam hal ini my sister kita sangat berharap kepada pemerintah misalnya supaya ini jangan sampai terjadi, bagaimana agar daya tahan pengusaha-pengusaha ini bisa diyakinkan, pemerintah harus mempertahankan berbagai stimulus, berbagai relaksasi, atau kebijakan-kebijakan yang selama ini diberikan untuk bagaimana pengusaha itu mampu bertahan. Gitu loh. Oke, jadi misalnya stimulus, katakanlah relaksasi, yang ada batas waktunya sampai kemarin itu sampai dengan Desember 2020. Ada juga ya sampai Maret atau April 2021. Ini harapan kami ini harus diperpanjang oleh pemerintah karena kita dari pengetahuan nggak tahu sampai kapan ini COVID ini gitu loh. Walaupun saat ini memang COVID sudah vaksin sudah mulai dijalankan, kan kita berharap ini sukses, tapi ini kan kita tidak tahu sampai kapan. Nah untuk itu pemerintah harus berperan bagaimana supaya daya tahan pengusaha ini jangan sampai terjadi misalnya penutupan, jangan sampai terjadi PHK atau dirumahkan. Nah, ini sangat diharapkan pemerintah harus memberikan penahan bagi pengusaha dengan berbagai kebijakan relaksasi maupun stimulus yang disediakan itu yang diharapkan oleh para pelaku usaha. Terima kasih Pak Sarman telah bergabung di Berita Utama. Selamat malam. Selamat malam.